Topik kita kali ini adalah reaksi pembatas. Ketika kita mereaksikan suatu zat, maka reaksi kimia yang terjadi pada umumnya berlangsung dalam dua kemungkinan. Yang pertama, reaksinya berlangsung secara stoikiometrik, atau yang kedua, reaksinya dapat berlangsung secara non-stoikiometrik. Kita akan bahaskan satu persatu. 1. Reaksi stoikiometrik. Dikatakan reaksi stoikiometrik jika perbandingan mol zat-zat yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Perlu diingat, dalam reaksi stoikiometrik, reaktan tidak ada yang bersisa atau semua reaktan habis bereaksi. Contoh, A ditambah 2B menghasilkan 3C ditambah D. Mula-mula, sebanyak 5 mol A direaksikan dengan 10 mol B. Kita perhatikan, perbandingan mol A dan B adalah 1:2, sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Maka reaksi ini berlangsung secara stoikiometrik. Maka A yang bereaksi semuanya 5 mol. Dan B yang bereaksi juga semuanya 10 mol. Untuk mencari mol C, kita pakai perbandingan dengan zat A. 3/1 kali 5, 15 mol. Untuk zat D, 1/1 dikali 5, 5 mol. Untuk mencari sisa, kurangkan mula-mula dengan bereaksi. Untuk zat A, 5 dikurang 5, 0. Untuk B, 10 dikurang 10, 0. Sedangkan C dan D tinggal dijumlahkan. Terlihat dalam reaksi ini, semua reaktannya habis bereaksi. Yang kedua, reaksi non-stoikiometrik. Dikatakan reaksi non-stoikiometrik jika perbandingan mol zat-zat yang bereaksi tidak sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Perlu diingat, dalam reaksi non-stoikiometrik ada reaktan yang bersisa dan ada reaktan yang lebih dahulu habis bereaksi, yang sering kita sebut dengan reaksi pembatas. Untuk mencari siapa reaksi pembatas, kita buat perbandingan mol per koefisien. Perbandingan mol per koefisien yang paling kecil itu adalah reaksi pembatas. Contoh, reaksi A ditambah 2B menghasilkan 3C ditambah D. Mula-mula, sebanyak 5 mol A direaksikan dengan 15 mol B. Kita perhatikan perbandingan mol A dan B adalah 1:3, sedangkan perbandingan koefisiennya 1:2. Karena perbandingan mol dengan koefisiennya tidak sama, maka reaksi ini berlangsung secara non-stoikiometrik. Ada zat yang habis dan ada zat yang bersisa. Untuk mencari siapa zat yang habis atau reaksi pembatasnya, kita buat perbandingan mol per koefisiennya. Untuk zat A, 5 mol dibagi koefisiennya 1, 5. Untuk zat B, 15 mol dibagi koefisiennya 2, 7,5. Karena perbandingan mol per koefisien zat A
lebih kecil daripada zat B, maka A adalah reaksi pembatasnya. Maka A yang bereaksi harus semuanya, yaitu 5 mol agar habis bereaksi. Untuk mencari mol B, pakai perbandingan koefisien. 2/1 dikali 5 mol. 10 mol. Untuk zat C, 3/1 dikali 5 mol. 15 mol. Untuk zat D, 1/1 dikali 5 mol. 5 mol. Maka pada saat sisa, zat A 5 dikurang 5, 0, dan zat B 15 dikurang 10, 5 mol, sedangkan zat C dan D terbentuk 15 mol dan 5 mol. Jelas terlihat ya bahwa pada reaksi non-stoichiometrik ada zat yang habis bereaksi yang disebut dengan reaksi pembatas dan ada zat yang bersisa. Kita perhatikan contoh soal berikut. Larutan Ki 1 molar yang volumenya 100 ml direaksikan dengan 75 ml larutan PbNO3 2 kali 1 molar dengan reaksi Ki ditambah PbNO3 2 kali menghasilkan PbI2 ditambah KNO3. A. Tentukan reaksi pembatasnya. B. Hitung massa endapan PbI2 yang dihasilkan. Jika diketahui AR Pb 207, I 127. C. Tentukan zat yang tersisa dan jumlahnya. Untuk menjawab soal ini, langkah yang pertama, tuliskan persamaan reaksi yang setara dari soal. Agar reaksi ini setara, maka kita letakkan koefisien di depan Ki 2 dan KNO3 2. Maka reaksinya sudah setara. Untuk selanjutnya, ubah yang diketahui di dalam soal menjadi satuan mol atau milimol. Untuk mol Ki, 100 milimol, dan untuk mol PbNO3 2 kali, 75 milimol. Kita masukkan ke dalam reaksi, mula-mula Ki-nya 100 milimol, PbNO3 2 kali 75 milimol. Kita perhatikan perbandingan mol dan perbandingan koefisiennya. Perbandingan molnya 100 banding 75 itu 4:3. Sedangkan perbandingan koefisiennya 2:1, tidak sama. Maka reaksi ini berlangsung secara non-stoichiometrik. Kita cari siapa sebagai reaksi pembatas. Kita buat perbandingan mol dengan koefisien. Untuk Ki 50 milimol, untuk PbNO3 2 kali 75 milimol. Karena perbandingan mol per koefisien untuk Ki lebih kecil daripada perbandingan mol dengan koefisien untuk PbNO3 2 kali, maka Ki sebagai reaksi pembatas. Maka yang bereaksi untuk Ki semuanya 100 milimol. Untuk PbNO3 2 kali pakai perbandingan koefisien 1/2 kali 100, 50 milimol. Untuk PbI2 1/2 kali 100, 50 milimol. Untuk KNO3 2/2 kali 100, 100 milimol. Maka pada saat sisa Ki 100 kurang 100, 0. PbNO3 2 kali, 75 kurang 50, 25 milimol. PbI2 50 milimol, KNO3 100 milimol. A. Tentukan reaksi pembatasnya. Maka
Karena yang habis adalah Ki, maka reaksi pembatasnya adalah Ki. Untuk milimol PbI2 50 milimol atau setara dengan 0,05 mol, maka dapat kita cari massa PbI2 dengan cara mol dikalikan dengan Mr, 0,05 mol kali 461 gram per mol diperoleh 23,05 gram. Untuk zat yang tersisa adalah PbNO3 dua kali sebanyak 25 milimol atau 0,025 mol.